Kau Tuhan di atas segala. Sekali lagi katakan, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat momen Natal ini kami boleh merasakan pribadi-Mu secara langsung Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu erat, yang begitu dekat. Sehingga momen Natal ini boleh kami jalani bukan dengan keadaan yang biasa saja. Tapi lebih daripada itu kami merasakan ada satu pertolongan, ada satu genggaman tangan yang kuat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk melewati segala persoalan yang ada. Dimampukan bukan pakai kekuatan kami, tapi kami percaya dimampukan karena sepenuhnya menggunakan dari kekuatan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau misalnya di siang hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Yud pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kau telah memakai pemusik, Kau telah memakai barisan singer, worship leader yang telah membawa kami masuk dalam penyembahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan ditabur pada siang hari ini boleh menjadi berkat, tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang, kami boleh melakukannya. Demi nama-Mu kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, Merry Christmas bagi kita semua. Merry Christmas. Happy New Year. Belum Happy New Year, betul. Senang sekali boleh berjumpa bersama teman-teman. Hari ini saya sharing mengenai true decision ya. Bagaimana ketetapan Tuhan di momen Natal ini ya. Kalau kita ngomong Natal, Natal bicara soal pengharapan. Natal bicara soal kepastian. Natal bicara soal pertolongan Tuhan, gitu kan? Dan juga kita tahu bahwa pertolongan Tuhan lewat Natal ini adalah kesempatan untuk Tuhan memberikan hadiah anugerah secara langsung. Keselamatannya diberikan kepada kehidupan kita. Makanya kalau kita ngomong Natal, seharusnya yang menjadi sorot utama, yang menjadi tokoh utama adalah Yesus Kristus sendiri. Karena kehadirannya yang membawa satu misi, di mana misi itu bukan sekedar random ya teman-teman ya. Maksudnya rancangan Natal ini terjadi bukan karena karena Tuhan tiba-tiba aja kepikiran terus tiba-tiba merayakan Natal dia harus datang ke dunia ini, bukan. Tapi Natal itu bicara satu rencana besar Tuhan. Rencana besar atau saya boleh sebut decision-nya Tuhan. Kalau teman-teman lihat dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab kitab Musa, mulai dari kitab Musa, kitab para pemazmur, kitab nabi-nabi besar, ada Yesaya, gitu kan, ada kitab nabi-nabi kecil, ada Mika, Obadja, lalu juga sampai pada satu titik di mana kehadiran Yesus, itu semua sudah menubuatkan, gitu loh. Jadi artinya kalau kita ngomong Natal, Natal sendiri itu satu rencana besar yang Tuhan sudah kerjakan. Dari sejak kapan? Dari sejak awal kejatuhan manusia. Makanya kita bersyukur kalau misalnya hari ini kita boleh merayakan Natal, itu adalah satu hadiah yang besar, teman-teman. Kalau 2000 tahun yang lalu, gitu ya, kita boleh melihat 2000 tahun yang lalu orang Kristen menantikan bayi Yesus untuk menjadi raja dari atas segala raja. Dia harus menantikan, gitu kan. 2000 tahun yang lalu bayi Yesus itu, dan kini bayi Yesus itu ada dalam pribadi kita. Sehingga kita seharusnya kalau kita ngomong Natal, maka makna kelahiran Yesus, makna kedatangan Yesus harus kita rayakan setiap harinya. Bukan hanya sesaat bulan Desember, bukan hanya karena ada perayaan Natal di gereja, tapi lebih daripada itu kita maknai setiap hari. Dan kalau sekarang kita juga sama menantikan Tuhan Yesus untuk datang kedua kalinya, menggenapi setiap kehidupan kita. Makanya kalau saya boleh bilang, ada korelasi itu, ya kan? Dari 2000 tahun yang lalu menantikan bayi Yesus,
Ya, orang-orang Kristen menantikan bayi Yesus, tapi sekarang kita juga sudah menerima Yesus itu. Kita sudah menghidupi keselamatan yang Yesus berikan. Tapi kita juga menanti itu. Yaitu masalah apa? Menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya di akhir zaman. Dan untuk itu kita mau sharingkan pada siang hari ini mengenai true decision. Ketetapan atau mungkin keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Ya, sama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Ya, ini sudah muncul di layar. Teman-teman boleh baca bersama. Kalau yang sisi sini tidak terlihat bisa pakai handphone atau Alkitab teman-teman. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 28. 1, 2, 3, ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ini adalah satu kisah bagaimana di akhir zaman nanti, atau mungkin masa sekarang nih yang kita hidupi sekarang, kita juga menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Momen menantikan ini sama seperti makna Natal ya, bagaimana juga menantikan kehadiran Yesus. Kalau kehadiran Yesus tadi yang saya sudah sampaikan di awal adalah Tuhan sudah hadir, kita sudah merasakan kasih Tuhan, gitu kan? Maka seharusnya kita juga punya satu makna, punya satu tindakan, satu decision yang kita sebagai kesempatan orang Kristen untuk sama-sama menyambut, menyongsong kehadiran Yesus kedua kalinya secara nyata dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman lihat di situ dikatakan apa? Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Judul perikop dari 1 Yohanes 2 ini kalau teman-teman lihat judulnya apa? Anak-anak anak-anak Allah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di perikop 1 Yohanes 2 ini. Sehingga yang dimaksud orang yang tinggal di dalam Kristus disebut anak Allah. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi maksud Yohanes itu ngomong gini loh. Maka sekarang tinggallah di dalam Kristus. Kalau kamu mengaku bahwa dirimu adalah anak Allah, maka kamu harus tinggal di dalam Kristus. Ciri anak Allah pasti tinggal di dalam Kristus. Itu loh. Bahkan kalau kita ngomong kemarin Kamis saya juga khotbah di doa malam itu kan saya juga sharing mengenai anak Allah ya. Anak Allah ini selalu menjadi perdebatan. Bagi mungkin berbagai orang keyakinan yang mungkin berpikiran sempit mengatakan bahwa oh anak Allah, apakah Tuhan itu punya anak? Berarti siapa bapaknya, siapa ibunya? Ya mungkin itu adalah satu satu pemikiran terbatas bagaimana hanya memikirkan bahwa yang disebut anak berarti secara biologis, secara hubungan badan. Tapi kalau kita lebih dalam lagi di dalam kekristenan, anak Allah bukan cuma sekedar biologis loh. Tapi anak Allah bicara soal relasi, bicara soal kedekatan pribadi. Gitu loh. Yohanes 1 ayat 12 teman-teman bisa baca, itu dikatakan bahwa kita punya kuasa. Orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa, otoritas dari sorga. Maka kita boleh lihat tuh, ya, tinggal di dalam Kristus. Maksud Tuhan untuk di makna Natal ini ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita tinggal di dalam Kristus. Bukan yang sifatnya sementara, bukan yang singgah hanya sesaat atau mungkin berpapasan. Teman-teman tangkap ya, papasan ya. Cuman sekelebat ketemu, habis itu kita lewat, tidak merasakan pertemuan itu. Gitu loh. Yang dimaksud di sini adalah kita tinggal, stay. Kita benar-benar bersekutu. Makanya momen Natal ini kita mau belajar adalah kesempatan kita untuk sama-sama ketemu dengan Yesus secara pribadi, teman-teman. Ya, jangan sampai kita lewat Natal kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas Natal, kita sibuk dengan gegap gempita gemerlapnya Natal, kita jadi lupa bahwa Sang Natal, yaitu yang utama, itu mau ketemu sama kamu. Yang punya sorga mau ketemu tuh, jalin relasi dalam kehidupan kita. Tadi di 1 Yohanes ayat 28 tadi, 1 Yohanes 2 ngomong, tinggal di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Nah, apabila ia menyatakan dirinya, bicara soal apa? Ada waktu yang secara tiba-tiba.
kapan kita akan merayakan kedatangan Yesus kedua kalinya? Kapan kita akan merayakan hadir secara penuh, secara personal Yesus dalam kehidupan kita? Gak ada yang tahu. Tapi Alkitab ngomong, apabila ia menyatakan dirinya. Ini bicara bagaimana inisiatif Allah loh. Ini bicara bagaimana Allah datang untuk berinisiatif, untuk sama-sama bersekutu dengan kita. Maka jangan sampai lewat momen Natal ini kita menjadi orang yang terlewat begitu saja. Jangan sampai kita maknai Natal dengan penuh sukacita tapi sifatnya sesaat ya. Nanti masuk tahun 2024, kita jalani kehidupan kita penuh dengan persoalan, kita jadi lupa esensi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah ngomong, tinggal di dalam aku, menetap di dalam aku. Dan coba teman-teman bandingkan ya, kekristenan sama mungkin keyakinan lain yang di luar sana. Kalau kekristenan, Allah berinisiatif yang datang menjumpai manusia. Allah yang berinisiatif datang, yang dia dari sorga yang tidak bersalah. Dia memberikan anaknya secara sulung, datang ke dunia yang penuh dosa ini, yang tadinya tidak salah harus menjadi bersalah. Untuk apa? Mau bersama menjalin relasi dengan kita. Dan itu ada satu-satunya cara loh, untuk kita bisa kembali adanya pemulihan di dalam Tuhan. Itu kekristenan. Tapi kalau yang di luar sana, kamu harus berbuat baik, kamu harus berusaha melakukan sesuatu, kamu harus tampak baik, supaya kamu bisa ketemu Tuhannya. Ini jadi satu anugerah dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai lewat Natal ini, kita jadi lupa sama begitu besar kasihnya Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin teman-teman. Kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Ya, karena kebiasaan kemarin kami habis doa malam Bapak Ibu, ya nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai momen Natal ini adalah sebuah kesempatan yang sia-sia. Kesempatan tidak pernah datang kedua kali. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kita ngomong decision Tuhan, ya itu tadi, decision Tuhan, dia menjadikan anak Allah, dia menjadikan satu rencana besar lewat Natal ini, lewat kehadiran Yesus dalam kehidupan kita semua, itu adalah decisionnya Tuhan. Lalu bagaimana dengan respon hati kita? Lalu bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, bagaimana keselamatan itu adalah bagiannya untuk melakukan rencananya secara pribadi dan tidak diberikan kepada orang lain, ya. Keselamatan tidak, maksudnya misi keselamatan itu Allah lakukan sendiri, bukan ditolong, bukan dilakukan oleh pihak lain. No, dia melakukan secara pribadinya. Itu adalah decisionnya Tuhan. Lalu bagaimana dengan decisionnya kita? Siang harinya boleh sama-sama kita pelajari di Yohanes 2 ayat 28 ini. Kita baca bersama ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Maka saya mau mencatat di sini bahwa respon hati kita atau decision yang bisa kita lakukan, yang saya bold kuning itu teman-teman, memperoleh keberanian percaya. Kalau teman-teman tahu dalam bahasa Yunaninya, dia menggunakan kata paresia, truth telling. Apa sih maksud paresia itu? Paresia itu memiliki arti kebebasan untuk berbicara kebenaran, kebebasan untuk mengekspresikan apa yang kita percayai. So hari ini maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh, lewat Natal ini adalah satu decision bagi kita, satu kesempatan untuk kita ambil keputusan ini atau lewat sama sekali, yaitu apa? Berani percaya akan kehadirannya, berani percaya akan pribadinya. Sama saja kita sedang menaruh iman secara penuh, kita sedang menaruh iman dengan penuh kesungguhan. Makanya Alkitab ngomong, kamu gak perlu malu lagi, karena lewat kehadiran Yesus kita punya satu keberanian percaya dan tidak perlu malu, gitu loh teman-teman. Kalau mungkin di luar sana ya kita tahu ya, misalnya di negara-negara contohnya komunis gitu ya, yang bukan kekristenan, mereka sampai mengalami satu ketakutan, bahkan ibadah pun tidak bisa seformal ini
Gitu loh. Bersyukur kalau misalnya kita beribadah secara bebas, kita punya hak untuk beribadah, seharusnya ya, ada ya. Apakah sudah dipraktekkan? Belum tahu saya. Tapi maksudnya adalah kita punya kebebasan untuk kita bisa percaya sama Tuhan. Itu adalah satu anugerah, teman-teman. Kita tidak menjadi malu, karena itu apa? Satu bentuk ekspresi iman dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman ingat kisah para rasul ya, para murid-murid Yesus, ketika mereka ditinggal oleh gurunya, mereka bukan lagi menjadi pribadi yang penakut, bukan lagi jadi pribadi yang penuh kekhawatiran. Tapi kalau teman-teman lihat kisah hidup para rasul, mereka berani mati martir loh untuk Yesus. Ada yang sampai disalib terbalik, ada yang sampai harus diasingkan, ada yang sampai dibunuh karena dia harus digoreng dan segala macamnya. Demi apa? Demi nama Yesus loh. Nah ini loh, maksudnya apa sih? Paresia ini, kita berani percaya. Lewat momen Natal ini kita tahu kebenaran, ya. Lewat momen Natal ini kita tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya akses yang mempersatukan hubungan manusia dengan Tuhan untuk bersatu. Yang tadinya karena dosa kita tidak bisa bersatu, tapi karena kita bersatu, ini loh. Karena koneksi ini kita percaya. Kita berani percaya untuk apa? Enggak perlu ragu lagi akan di dalam Tuhan. Makanya survei mencatatkan bahwa anak muda adalah generasi yang paling mudah untuk mengalami rasa trust issue. Teman-teman nangkep ya? Tahu ya? Yang lagi ramai sekarang trust issue, yang mereka mengklaim bahwa aku pernah dikecewakan, aku punya rasa trauma. Contohnya misalnya saya sama Yafet pernah bohongi saya, Hokben saya tadi diambil sama Yafet. Akhirnya nextnya saya udah kayak nggak mau lagi kerja sama Yafet karena saya tahu Yafet pernah mengecewakan saya. Nah itu, ini yang fenomena yang lagi marak itu, di mana anak muda selalu mengklaim trust issue. Saya mau katakan di sini bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata trust issue, teman-teman. Karena apa? Kita tahu, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita pun juga punya ekspresi berani percaya, berani menyatakan firman, berani menghidupi firman. Kenapa Alkitab ngomong berani percaya? Kenapa kok kayak Alkitab ngomong tadi, katakanlah di ayat 28 tadi ya, disitu katakan apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Kenapa? Apa maksud Yohanes mengatakan bahwa ketika ketika kehadiran Yesus membuat kamu berani percaya? Kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini loh maksud Yohanes, yang membuat kamu hari ini boleh berani percaya sama Tuhan, yang hari ini menjamin satu ketetapan bahwa kamu gak perlu lagi takut, kamu gak perlu lagi mempertanyakan akan Tuhan. Karena apa? Karena Dia sendiri yang menjadi pendamai dari segala dosa kita. Bukan cuma dosa saya, tapi dosa kamu, dosa kita semua. Makanya ini loh yang kita nangkep sekarang, bahwa kita sekarang jadi ngerti, oh dulu ini aku pendosa, tapi karena Tuhan berani jamin kehidupanku, berani tukar kehidupanku, yang tadinya dosa, yang tadinya penuh dengan kotor, yang tadinya penuh kejahatan, Tuhan ubahkan kehidupanku, diperdamaikan. Sehingga apa? Aku tidak lagi mengalami kutuk dosa, aku tidak lagi mengalami kehidupan penuh dosa, karena aku tahu dosa sudah ditanggung di dalamnya. Sehingga apa? That's why kita berani percaya. Momen Natal ini sama-sama jadikan kesempatan untuk kita berani percaya, mengekspresikan kehidupan kita. Jangan pernah takut jadi orang Kristen. Amin teman-teman. Jangan pernah takut. Maksudnya apa sih? Takut ketika kamu melihat, yakin dah aku bakal disertai. Pasti dah Tuhan itu ada dalam kehidupanku. Pasti dah Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang benar-benar yang punya sorga. Karena Tuhan yang dalam kekristenan punya konsep Tuhan yang berbeda dibanding agama-agama lainnya. Gitu loh. Saya mau katakan, ini firman-Nya.
Dia menjadi pendamai. Dan cuma Dia yang bisa mendamaikan kita. Next, kita boleh melihat. John Piper pernah mengatakan gini, Natal adalah ekspresi anak Allah. Siapa anak Allah? Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kita semua ini loh, yang tinggal di dalam Kristus. Harusnya apa? Menjadikan Natal ini adalah satu bentuk ekspresi cinta Tuhan kita. Yang sudah menyelamatkan kita dari murka Allah. Untuk mengalami perkenanan Tuhan. Saya ulangi, seharusnya Natal jadi satu bentuk ekspresi bagi kita. Yang tadinya kita harusnya mendapat penghukuman dosa, mendapat murka Allah. Tapi sekarang kita merayakan Tuhan, merayakan kehadirannya, merayakan perkenanannya. Itu loh makna Natal sendiri. Maka poin, dan ini menjadi satu, saya hari ini cuma satu poin ini doang ya. Berani percaya tadi, paresia. Bagaimana kehidupan kita nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi teman-teman. Sehingga kalau kita tahu apa yang membuat kita malu, tadi kan ngomong kan, ketika kamu mengenal Kristus, ketika kamu percaya Tuhan, kamu nggak perlu malu lagi. Apa yang membuat manusia itu malu? Karena dosa. Karena dosa membuat manusia itu malu. Kalau teman-teman ingat kisahnya Adam dan Hawa, kejatuhan mereka, ketika mereka jatuh di dalam dosa pertama kalinya, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Mereka malu ketemu Tuhan. Kenapa malu ketemu Tuhan? Karena sudah berbeda. Dosa dengan kudus itu berbeda. Kalau hari ini teman-teman masih malu, saya mau katakan, berarti masih ada hal yang tidak beres dalam kehidupan kita. Mungkin masa lalu kita yang membuat kita gak bisa benar-benar melayani secara utuh. Mungkin karena selubung-selubung dosa yang membuat kita tuh rasanya sulit banget ngelihat Tuhan. Sulit banget ngelihat berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita masih belum beres. Nah, lewat firman Tuhan pada siang hari ini, Dia sedang mendamaikan. Dia sedang menjalani kehidupan yang penuh penghukuman ini dilimpahkan pada dirinya. Supaya apa? Kita tidak perlu mengalami penghukuman. Kita justru yang mengalami berkat Tuhan yang paling indah. Kita buka di ayat 29. Ya. Di situ dikatakan apa? Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripadanya. Maksudnya apa sih? Ketika kita tahu bahwa kita punya rasa keberanian untuk percaya, keberanian untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita sudah naik level teman-teman. Yang tadinya kita mungkin hidup baik, kita jadi tahu bahwa kita tuh hidup benar. Standar hidup kita jadi kehidupan yang kebenaran. Karena apa? Kita udah tahu kebenaran itu sudah kita terima, kebenaran itu sudah kita rasakan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dan kalau teman-teman baca ketika bahwa kita sudah tahu bahwa itu benar, maka yang dimaksud oleh Yohanes ini apa? Ya kita melakukannya, kita mempraktekkannya kebenaran itu. Karena sebenarnya bahwa iman diperoleh itu bukan dari hasil perbuatan kita. Iman adalah bentuk hasil anugerah Tuhan. Maka satu poin ini yang sama-sama kita responi, bagaimana decision Tuhan, ini bicara bahwa keberanian percaya, keberanian untuk kita punya iman di dalam kebenaran. Kita tahu sekarang, kalau dulu kamu nggak tahu, sekarang kamu sudah tahu. Sekarang kamu sudah hidupi, karena standarmu bukan lagi standar dunia, standarmu adalah standar kebenaran. Itu loh yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Biarlah ini boleh menjadi refleksi kita ya, sama-sama dalam kehidupan ini, di momen Natal ini. Jangan kita hanya sekedar merayakan happy-happynya doang. Ya nggak salah, ya memang lewat Natal ya kita harus sukacita, benar. Gitu loh. Tapi jangan sampai kita cuma merayakan apa? Diskon Natal doang. Tapi kita tidak merayakan pribadinya yang begitu dalam. Kita udah tahu pada siang hari ini bahwa lewat Natal itu adalah satu rencana besar Tuhan, decisionnya Tuhan yang tidak terbantahkan. Dia hadir untuk menolong, untuk menjadi pendamai dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Lewat kesempatan itulah kita boleh berani percaya di dalam Tuhan. Bukan, jangan sampai kita terbalik ya pola pikirnya. Pola pikir yang salah tuh gini, aku berani percaya, akhirnya Tuhan melihat keberanianku, maka Tuhan menyelamatkan aku. Salah itu teman-teman.
Tapi justru kita tahu berkat itu udah dihadirkan di depan mata kita. Jebret. Berkat itu udah nyata dalam mata kita. Bahkan udah kita rasakan. Nah, karena kita sudah merasakan, karena kita sudah melihatnya, kita udah tahu. That's why kita berani percaya. Sehingga apa? Hari ini ketika engkau punya iman, itu adalah anugerah Tuhan. Ketika hari ini engkau punya kesempatan untuk hidup benar, itu anugerah Tuhan. Hari ini saya nggak tahu kualitas iman teman-teman di tempat ini bagaimana. Entah itu mungkin hari ini ada yang udah jadi Kristen sejak lahir, atau mungkin baru pertama kali mengenal Kristen atau mengenal Kristus, atau mungkin belum sama sekali masuk sebagai Kristen tapi sudah percaya Yesus. Saya cuma mau katakan, Anda dimampukan percaya kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari anugerah iman. Teman-teman ingat kisah perempuan pendarahan 12 tahun? Saya lupa, di kisah Matius 5 atau Markus 5, saya lupa. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Alkitab itu mencatat gini, perempuan ini udah pergi kemanapun, udah pergi ke tabib, udah pergi ke dokter, atau mungkin kalau dulu udah ada BPJS, dia udah daftar BPJS kelas mandiri gitu kan. Tapi dia gak sembuh-sembuh. Dia gak kenal Tuhan. Dia gak tahu siapa itu Yesus. Tapi dia cuma dengar Yesus itu adalah juru selamat. Sehingga apa? Dia datang ketemu Yesus. Dia berhasil gak ketemu Yesus? Enggak. Karena apa? Dia terinjak-injak, dia terdesak dengan gerombolan banyak orang. Tapi dia cuma satu. Dia cuma punya iman. Iman yang kecil itulah justru yang mengubahkan kehidupannya. Sekalipun iman kita seperti biji sesawi, tapi ketika kita tahu bahwa iman itu adalah satu kebenaran, dia cuma pegang jubah Yesus. Dia ngomong, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan seketika itu Alkitab catat, Yesus tiba-tiba berhenti dan merasakan ada satu tenaga yang keluar di dalam dirinya. Maksudnya apa sih? Ada bicara satu otoritas sorga tercurah dalam kehidupan perempuan pendarahan ini. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita terbatas. Mungkin hari ini kita penuh dengan kesesakan. Mungkin hari ini kita penuh dengan satu kerapuan, sehingga kita merasa aku gak layak ketemu Tuhan. Aku tidak pernah bisa ketemu Tuhan. Ingat, sekalipun backgroundmu seperti itu, tapi engkau punya iman. Karena engkau tahu bahwa iman itu adalah satu bentuk anugerah tadi yang sudah kita pelajari bersama. Keberanian percaya kita tahu itu karena Tuhan. Saya percaya, saya yakin otoritas sorga itu turun dalam kehidupan kita, sehingga Anda dan saya punya status anak Allah yang melekat dalam kehidupan kita, tinggal di dalam Kristus. Kalau boleh saya simpulkan pada khotbah saya siang hari ini, kita boleh melihatnya lewat Natal ini. Ada satu rencana besar Allah untuk hadir ke dunia, menjadi pendamaian bagi setiap kita. Kita yang tadinya orang-orang berdosa dijadikannya anak Allah. Supaya apa? Anak Allah yang punya keberanian percaya ke dalamnya. Sehingga apa? Hari ini kalau Anda boleh diberkati, kalau Anda boleh kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukan dengan baik. Kenapa? Karena itu satu anugerah. Kalau hari ini saya boleh berdiri di mimbar, saya boleh melayani dengan penuh keterbatasan saya, tapi saya mau layani. Kenapa? Karena saya tahu ini hadiah dari Tuhan. Ini adalah anugerah. Iman, percaya di dalam Tuhan adalah satu keputusan yang benar, bukan intimidasi, teman-teman. Alkitab gak nyuruh ngomong kamu harus seolah-olah kayak terima Yesus sebagai bentuk intimidasi. Siapa di sini yang datang, kita beribadah, kita berekspresi, kita angkat tangan, kita nyembah Tuhan, kita bersorak-sorai Tuhan, itu karena intimidasi? Ayo, kan gak nyembah, WL-mu gak ngangkat, oh awas, gak tak jadwal maneh. Apakah Peter seperti itu? Kalau seperti itu ya harus dieval kok. Karena itu bermasalah. Enggak loh teman-teman, bukan intimidasi loh. Kok Budi enggak pernah mengintimidasi saya, Mar. Kamu gak bahas soal kemakmuran, enggak kembali ya. Kok enggak bahas soal Injil, gak tak jadwal maneh loh. Enggak loh, enggak kayak gitu loh teman-teman. Kamu khotbahmu jelek-jelek, nah aku enggak apa sing
banyak guyonannya nggak tak jadwal lagi loh. Enggak loh. Saya pun melayani pun bukan karena intimidasi. Gitu loh. Kita datang beribadah ini bukan karena paksaan kan. Tapi ada satu kerelaan hati loh. Dan satu kerelaan hati itu adalah satu anugerah yang boleh kita terima di dalam Kristus. Kita buka Alkitab kita yang terakhir. Saya undang bangkit berdiri. Galatia 2 ayat yang ke-16. Saya nggak tampilkan di PPT, tapi coba multimedia bisa bantu tampilkan. Biar lewat pendamaian Allah ini kita boleh merasakan bahwa kita berani percaya, kita memiliki iman. Saya undang WL pemusik untuk maju ke depan. Galatia 2 ayat yang ke-16. Udah bisa ditampilkan? Oke. Ayatnya semoga bisa terlihat ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Teman-teman bisa lihat, Anda datang beribadah, Anda datang melayani, Anda datang untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman, Anda dibenarkan bukan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih? Bicara ketetapan-ketetapan manusia, bukan bicara soal perbuatan-perbuatan manusia. Anda datang bukan dibenarkan dari perbuatan Anda, tapi iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang penuh anugerah tadi kita boleh terima, sehingga apa? Kita hari ini boleh bersama-sama beribadah, kita hari ini sama-sama boleh melayani. Satu refleksi dalam pribadi saya mengenai decision ini. Saya dulu orang yang paling takut kalau di lingkup sosial saya bawa nama Kristen. Maksudnya orang tahu saya, oh ini Kristen, lebih-lebih ternyata aktif di gereja. Saya takut banget. Kenapa? Karena saya takut dicibir. Saya takut jadi bahan olok-olokan. Ya maklum lah, saya juga lingkungan saya kan juga penuh dengan ini ya, pluralisme. Jadi bukan satu golongan kita doang gitu loh. Itu yang membuat saya malu. Itu yang membuat saya takut. Atau kayak istilahnya saya play safe lah. Saya main aman, saya di zona nyaman saya. Tapi semakin hari ketika saya belajar firman, saya merenung bahwa ini loh anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan aja gak malu kok punya kamu, apalagi kamu sebagai anaknya. Seharusnya kamu gak perlu malu. Kalau hari ini kamu malu, coba cek dalam kehidupanmu. Apakah itu jangan-jangan itu dosamu? Jangan-jangan kehidupanmu yang belum beres, yang belum settle di dalam Tuhan. Karena di ayat 29 ngomong, kamu benar, karena kamu tahu benar, kamu tahu bahwa dia benar, kamu pun juga harus benar. Karena Yesus dari kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Sama-sama, ketika kita tahu bahwa kehidupan kita benar, kita gak perlu lagi takut. Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Anda gak perlu takut lagi dalam menyembah Tuhan. Makanya teman-teman mau dalam ibadah praise and worship, teman-teman mau angkat tangan, teman-teman mau nangis, atau teman-teman punya cara ekspresinya masing-masing, Anda gak perlu takut akan hal itu. Kenapa? Anda berani percaya loh, paresia Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sama seperti para rasul, gak takut sama sekali, sampai mati pun mengiringi Yesus, sampai mati pun tetap setia di dalam Yesus. Sama-sama tutup mata kita. Kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh
kekurangan di kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, lihat firman Tuhan siang hari ini boleh sama-sama menguatkan kami. Kekuatan di hidupku, Ku dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kita nyanyikan dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. angkat tanganmu, katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah dari awal. berubah. Kekuatan di hidupku, sama-sama jemaat Tuhan sendiri katakan, Kekuatan di hidupku. inilah kami Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. sebab aku percaya, Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena Lebih sungguh-sungguh lagi. firman-Mu tiada Sama-sama. pernah berubah. Ku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Amin. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Jemaat Tuhan GAP katakan, Sebab aku percaya, ini kami Tuhan. bukan karena Rasa percaya kami itu adalah satu anugerah namun dalam karena hidupmu. firman-Mu Amin. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita mau sembah Dia. Aku percaya, hanya firman-Mu satu-satunya. Kehadiran-Mu mengubahkanku.
Jadikan Natal sebagai kesempatan untuk ketemu Yesus. Dia pribadi yang sebagai pendamai dalam kehidupan kita, pembawa reconnection dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan pada siang hari ini, kita jadi ngerti alasan kenapa kita harus nyembah Tuhan. Alasan kenapa kita harus gak takut lagi sama Tuhan. Karena kita tahu Dia yang sudah menyelesaikan semuanya. Ketakutan itu adalah bentuk dosa. Ketakutan itu adalah bentuk masa lalu kita. Sehingga lewat Natal, Dia sendiri yang menyelesaikan masa lalu dan merestorasi masa depan Anda. Merestorasi masa depan setiap kita. Lewat Natal, Dia sendirilah yang memampukan kita. Sehingga apa? Kita tahu sekarang apa arti kebenaran. Kita tahu sekarang, kita berani percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kita dapat melihat secara jelas kasih-Nya. Kalau dulu Anda tertutup selubung dosa, sehingga Anda sulit banget ketemu Tuhan. Anda sulit banget merasakan kasih Tuhan. Tapi lewat Natal, kehadirannya, anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita, kita diberikan keberanian untuk percaya paresia Allah. Jadikan Natal ini sebagai keputusan untuk terima Yesus. Pilihan untuk percaya pada sesuatu itu banyak, teman-teman. Namun kesempatan percaya kepada kebenaran itu hanya satu, di dalam Yesus, Sang Natal abadi, Sang Anak, Sang kebenaran. Inilah doa saya, teman-teman. Kita boleh sama-sama melihat Yesus dengan jelas lewat Natal ini. Mungkin teman-teman ada satu pergumulan atau satu kerinduan yang mungkin teman-teman ingin banget teman-teman rasakan. Coba boleh taruh tangan kanan kalian di dada kalian dan bilang sama Tuhan, Tuhan, thank you buat kesempatan ini. Kalau hari ini aku boleh dimampukan untuk berani percaya sama-Mu, itu satu anugerah. Atau mungkin teman-teman punya pergumulan yang cuman teman-teman sendiri dan Tuhan yang tahu. Teman-teman boleh sampaikan di forum ibadah siang hari ini bersama dengan Tuhan. Saya doa, saya percaya teman-teman, kita semuanya boleh merasakan kasih Tuhan secara utuh, keadaan yang sebenarnya. Sehingga kita tahu sekarang Yesus bukan lagi cerita orang, tapi perjumpaan bersama Yesus boleh kita rasakan siang hari ini. Bapa, firman-Mu telah selesai pada siang hari ini. Satu penguatan bagi kami, keberanian percaya kepadamu. Itu adalah momen di Natal ini yang mau kita hidupi, Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih salah arah. Tarik kami ketika kami sudah mulai lupa akan jalan kebenaran itu. Kami mau tetap lurus, Tuhan, tidak berbelok, lurus pada firman-Mu. Sehingga setiap decision kami, setiap keputusan yang kami ambil, kami mau selaras dengan decision-Mu, Tuhan, yang menyelamatkan, menopang setiap kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kita bahas siang hari ini boleh menjadi berkat bagi teman kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Natal gereja kami yang akan diselenggarakan minggu depan Tuhan. Khususnya akan mengambil tema pengharapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah yang memilih, Kau telah yang menaruh pesan ini lewat gembala kami. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan berbicara langsung melalui hamba-Mu Tuhan. Memberkati segala persiapannya, memberkati setiap apa yang jadi kebutuhan panitianya. Kami percaya Tuhan, sehingga pesta minggu depan bukanlah sekedar seremonial biasa, tapi jadi satu momen bagaimana jemaat GAP Miracle Center mengalami transformasi hidup Tuhan. Berkati semua yang ada, baik cuaca, baik segala persiapan, prasarana, tim PAW, para tim musikal drama, nah juga choir, barisan singer, semuanya Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang memberi perkenanan untuk acara besok. Jauhkan dari segala jahat, jauhkan dari segala intimidasi dosa. Biarlah acara minggu depan menjadi satu gerakan iman di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya berkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini. Kami percaya Tuhan, lewat persembahan ini bukan supaya kami ingin diberkati, tapi kami tahu karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau yang sudah mencukupkan kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh memberkati, khususnya pelebaran kerajaan sorga di tempat ini. Demi nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, saya sekalian pengumuman ya. Jadi teman-teman jangan lupa minggu depan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, hadir dalam ibadah Natal GAP Miracle Center besok Minggu tanggal 17 Desember pukul 9 pagi tempat ini di ruang umum ya. Kita jadi ibadah youth sama ibadah umum akan digabung. Kita boleh sama-sama bersuka cita merayakan momen Natal ini. Dan jangan sampai terlambat. Teman-teman juga ketahui berarti untuk tanggal 17 Desember minggu depan berarti tidak ada ibadah youth seperti yang kita adakan sekarang. Ibadah youth ini akan kembali lagi diadakan pada tanggal 24 Desember. Jadi di 2 minggu lagi. Teman-teman kalau yang kosong atau free bisa hadir. Teman-teman kami dengan senang hati untuk menyambut teman-teman sekalian. Dan tanggal 24 Desember besok berarti menjadi ibadah terakhir youth di tahun 2023. Karena akan kembali aktif di ibadah youth 2024 gitu. Dan juga saya lihat di sini 90% udah yang terlibat di dalam Natal. Jangan lupa besok Sabtu tanggal 16 Desember jam 4 sore teman-teman bisa datang untuk geladi bersih. Jadi geladi bersih run through semuanya dari awal barisan choir, barisan paduan suara, terus tim drama, teman-teman bisa tim juga fotografer ya, bisa hadir untuk geladi bersih besok Sabtu tanggal 16 Desember jam 4 sore. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pandanglah banyak. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih karunia berkat anugerah-Mu limpah dalam hidup kami. Terlebih siang hari ini Tuhan, kami datang membawa puji sembah kami, bahkan kami kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang membawa setiap kami semakin hari boleh semakin mengerti akan kehendak Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada siang hari ini datang untuk beribadah di tempat ini. Mereka yang mengambil bagian pada pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka. Dan kalau sebenarnya setiap kami mau pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, baik itu studi, sekolah, usaha, pekerjaan kami, rumah tangga, keluarga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya berhasil. Mari yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.